Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Stiken Blitar, Prodi Manajemen semester 4 dari kelompok 1 yang terdiri atas Nia Aprilia, Sagita Chandra Dewi, dan Vilda Ayu Damayanti akan membahas materi tentang teknologi informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan. Simak terus ya pembahasan materi dari kami. Lingkungan perusahaan. Dalam dunia usaha, keberadaan sistem informasi sebagai salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan itu sendiri. Kedua domain ini memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi dalam membentuk karakteristik dunia usaha tersebut. Manajemen dalam menggambarkan kedua aspek tersebut, perusahaan sebagai penggerak terhadap sistem informasi bisnis, sedangkan sistem informasi perusahaan akan menjadi penentu kinerja perusahaan tersebut. Dalam hal ini, terdapat perspektif yang melihat bahwa perusahaan dan sistem informasi berada dalam lingkungan mikro perusahaan, juga merupakan bagian makro dunia usaha secara keseluruhan. Kedua perspektif tersebut harus dipelajari dan dianalisis lebih jauh lagi agar dapat membantu para pengambil kebijakan perusahaan dalam memutuskan strategi apa yang tepat untuk diterapkan dalam melakukan pengendalian dan monitoring terhadap komponen-komponen bisnis. Sebuah perusahaan memiliki komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan operasional usahanya seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, struktur organisasi, proses, biaya organisasi, dan sebagainya. Sedangkan sistem informasi terdiri dari komponen-komponen pendukung perusahaan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan saat melakukan operasional perusahaan. Sistem informasi terbentuk dari komponen-komponen perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan perangkat manusia atau brainware. Dalam teori manajemen untuk menjalankan sebuah perusahaan, strategi bisnis dan strategi sistem informasi harus saling mendukung, sehingga dapat menciptakan keunggulan bersaing perusahaan yang bersangkutan. Jika dilihat dari perspektif makro, di luar perusahaan ada dua domain yaitu perusahaan pesaing dan sistem informasinya yang memiliki komponen yang sama. Selain itu terdapat komponen pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan peraturan perusahaan, masyarakat dan lain sebagainya. Komponen perusahaan eksternal ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap komponen perusahaan secara internal. Dari sisi sistem informasi, faktor eksternal yang ada adalah perkembangan teknologi, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kuadran perusahaan dan sistem informasi pada ranah internal dan eksternal. Kuadran perusahaan pada ranah internal meliputi manusia, proses, sumber daya, dan struktur. Sedangkan kuadran perusahaan pada ranah eksternal meliputi pesaing, masyarakat, pemerintah, dan pelanggan. Kuadran sistem informasi pada ranah internal meliputi hardware, software, aplikasi, dan infrastruktur. Sedangkan kuadran sistem informasi pada ranah eksternal meliputi teknologi, pengetahuan, dan lead bank atau penelitian dan pengembangan. Beberapa hal yang perlu dianalisa dari bagan sebelumnya adalah sebuah perusahaan hanya dapat mengontrol komponen-komponen dari domain internal, baik yang berhubungan dengan operasional perusahaan maupun sistem informasi. Lingkungan eksternal lainnya sama sekali di luar pengendalian perusahaan. Artinya, persaingan yang terjadi antara perusahaan sebenarnya melakukan pendayagunaan terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga menghasilkan produk atau jasa perusahaan yang lebih baik, harganya terjangkau, kualitasnya baik, dapat disajikan tepat waktu, si per better investor dari pesaing yang berada di luar jangkauan perusahaan tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa produk maupun jasa ditawarkan merupakan penghubung antara komponen internal dan eksternal perusahaan.
Jika perusahaan berada pada lingkungan persaingan sempurna, maka tidak ada satu perusahaan pun yang dapat mempengaruhi komponen eksternal. Pada kenyataannya, komponen eksternal sangat mempengaruhi komponen internal perusahaan seperti kebijakan pemerintah dalam menetapkan anggaran perusahaan yang secara integral mempengaruhi perubahan strategi perusahaan. Masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa sangat dipengaruhi oleh tren yang mudah berubah-ubah dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat terjadi secara cepat karena telah terbukanya arus komunikasi dan informasi global dari mancanegara. Persaingan yang ketat antara perusahaan yang menyajikan produk atau jasa sangat baik dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai cenderung melahirkan lingkungan yang berubah secara cepat dan dinamis. Oleh sebab itu, setiap perusahaan dituntut untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. Dari keempat kuadran yang ada, yang paling cepat mengalami perubahannya adalah kuadran sistem informasi pada domain eksternal. Karena hampir semua sistem informasi menggambarkan pesatnya kemajuan teknologi informasi dengan grafik yang bersifat eksponensial. Keunggulan bersaing perusahaan. Hampir di setiap perusahaan telah tampak fenomena di mana perusahaan-perusahaan yang menjadi kriteria pilihan masyarakat saat ini adalah perusahaan yang telah memiliki perangkat teknologi informasi sangat memadai dalam berbagai aktivitas operasional perusahaan tersebut. Karena salah satu unsur penilaian masyarakat tentang kualitas perusahaan saat ini dapat dilihat dari kemampuan sebuah perusahaan dalam menyajikan produk atau jasa, di antaranya menggunakan teknologi informasi. Sebuah perusahaan yang telah memiliki segmen pasar tertentu tidak henti-hentinya meningkatkan kualitas pelayanannya agar produk atau jasa yang disajikan lebih kompetitif. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat tidak saja merubah cara orang berkomunikasi dan bekerja, namun lebih jauh lagi telah membuat alam persaingan baru. Dalam bukunya Michael Porter 1995, dalam buku Manajemen Strategi, memperkenalkan 5 forces atau 5 kekuatan yang harus dicermati oleh pihak pimpinan lembaga, yaitu berikut 5 kekuatan persaingan industri. Pertama, rivalry among exciting competitors. Kedua, threat of new entrants. Ketiga, threat of substitute product or service. Keempat, bargaining power of suppliers. Dan kelima, bargaining power of buyers. Berikut penjelasan dari bagan 5 kekuatan persaingan industri. Pertama, rivalry among exciting competitors atau persaingan antara perusahaan yang sama atau sejenis. Ancaman pertama biasanya datang dari para pesaing yang lama, yaitu kumpulan perusahaan atau industri yang menawarkan produk atau jasa relatif sama di mata konsumen. Secara prinsipil, strategi yang dijalankan terhadap perusahaan yang sama ini bagaimana menciptakan produk atau jasa yang harganya terjangkau, kualitasnya baik, dan disajikan tepat waktu atau on time. Yang menjadi ancaman di sini adalah jika para pesaing telah menggunakan teknologi informasi untuk menyajikan produk atau jasa yang super, better, maupun faster. Perusahaan yang telah mendayagunakan teknologi informasi tersebut akan memiliki 2 domain kegiatan utama, yaitu front office, di mana penggunaan teknologi informasi dalam kaitannya dengan proses penyajian dan pelayanan secara langsung, seperti perusahaan melalui electronic commerce atau e-commerce, pembayaran transaksi lewat internet banking, permintaan informasi produk atau jasa melalui call center, dan sebagainya. Back office, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi seperti penggunaan intranet untuk sarana komunikasi dan kolaborasi, pengembangan sistem administrasi bebas kertas atau paperless office, pemakaian sistem informasi eksekutif antar perusahaan, serta sistem pendukung keputusan.
Kedua, threat of new entrant atau ancaman dari perusahaan pendatang baru. Datangnya para pesaing baru dalam industri merupakan jenis ancaman kedua bagi setiap perusahaan. Dalam era globalisasi informasi, perusahaan baru adalah perusahaan yang secara fisik datang dan berada pada lingkungan lokal, regional, maupun nasional. Perusahaan tersebut berada di negara lain dan kekuatan informasinya dapat menawarkan produk atau jasa melalui jalur komunikasi internet. Misalnya, perusahaan yang menawarkan produk atau jasa kepada calon konsumen di seluruh dunia dengan sistem pembelian multilevel melalui internet dengan alat pembayaran kredit card. Jika ternyata lebih terjangkau oleh sejumlah konsumen, maka konsumen di banyak wilayah geografis akan segera berpindah. Ketiga, threat of substitute product or service atau ancaman dari perusahaan yang menawarkan produk atau jasa pengganti. Ancaman ini datang dari kemampuan teknologi informasi untuk menyediakan produk atau jasa pengganti. Sebagai contoh, jasa penyedia jaringan internet dari perusahaan jasa telekomunikasi pasca bayar atau dibayar setelah pelanggan menggunakan jasa melalui jaringan telepon yang dimiliki pelanggan. Oleh karena banyak pengguna jasa internet dengan mobilitas tinggi dan tidak memiliki jaringan telepon kabel, maka jasa internet yang dibutuhkan tidak hanya bisa diakses di rumah. Maka pihak perusahaan penyedia jasa telekomunikasi menyediakan alat yang disebut internet stick berbentuk flash disk secara fleksibel dibawa kemana-mana dan pelanggan bisa mengakses internet di mana saja dan kapan saja. Walaupun pihak penyedia jasa telekomunikasi harus menyediakan jaringan-jaringan yang sangat luas sampai ke pelosok daerah tingkat kecamatan, yang saat ini dilakukan oleh PT Telkomsel dan PT Indosat sebagai penyedia jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia. Keempat, bargaining power of supplier atau kekuatan tawar-menawar pemasok. Jika ancaman sebelumnya datang secara langsung dari perusahaan pesaing yang bersangkutan, maka ancaman keempat berasal dari komponen rekanan yang merupakan pemasok. Dalam hal ini adalah para pemasok bahan baku atau sumber daya manusia untuk menciptakan produk jasa perusahaan yang berkualitas. Jika pemasok tersebut memutuskan hubungan atau tidak memilih lagi perusahaan sebagai rekanan, maka perusahaan yang bersangkutan tidak akan survei bahkan akan mengalami penurunan jumlah produksi dan pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mempertahankan eksistensinya maka harus beroperasi kepada produk atau jasa yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, cheaper, better, and faster. Dan yang kelima, bargaining power of buyer atau kekuatan tawar-menawar pembeli. Komponen ancaman berikutnya berasal dari masyarakat atau calon konsumen perusahaan. Calon konsumen memiliki kekuatan jauh lebih besar dalam menentukan jenis atau kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Kekuatan ini dengan mudah bertambah karena beberapa faktor sebagai berikut. 1. Era globalisasi telah membuka batas-batas geografis negara sehingga produk atau jasa sejenis maupun produk atau jasa pengganti yang ditawarkan akan membanjiri pasar lokal, sehingga masyarakat sebagai konsumen akan memilih produk atau jasa terbaik di antara produk atau jasa yang ditawarkan. 2. Secara prinsip produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan multinasional biasanya lebih baik dibandingkan dengan produk atau jasa lokal, sehingga secara langsung telah meningkatkan standar produk atau jasa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai konsumen. 3. Berlakunya undang-undang yang secara efektif melindungi konsumen dari perilaku perusahaan yang melakukan kesalahan dalam proses transaksinya. Perusahaan tersebut akan berhadapan dengan lembaga peradilan. Terakhir, kebutuhan pengguna produk atau jasa yang semakin bertambah sejalan dengan tantangan baru dalam dunia bisnis, terutama pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Tiga pilar utama yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi sistem informasi manajemen dari sebuah work plan perusahaan, yaitu pertama, strategi sistem informasi. Hal pokok yang harus dipertimbangkan secara matang yaitu bagaimana mendefinisikan kebutuhan akan sistem informasi manajemen perusahaan secara umum. Karena setiap perusahaan memiliki kebutuhan informasi yang unik, yang tidak hanya terbatas pada jenis maupun karakteristik informasi, namun lebih jauh menyangkut relevansi informasi yang dihasilkan, kecepatan aliran informasi dari suatu bagian ke bagian lainnya dalam sebuah perusahaan, kualitas keakuratan informasi, target nilai ekonomis informasi perusahaan yang diperoleh, batasan biaya yang harus dikeluarkan dalam pengolahan informasi perusahaan, dan struktur perusahaan sebagai pengguna informasi. Kedua, kebutuhan akan strategi teknologi informasi dalam sebuah perusahaan adalah risiko tertentu yang akan menjadi tanggungan sehubungan dengan pemilihan salah satu teknologi informasi tertentu. Ketiga, strategi sistem informasi dan strategi teknologi informasi pada perusahaan sudah dapat disusun dengan baik, tetapi akan timbul pertanyaan siapa yang akan melaksanakannya. Strategi sistem informasi lebih menekankan kepada sisi permintaan dari perusahaan yang memerlukan sistem informasi manajemen perusahaan untuk dapat menjamin terciptanya aliran informasi yang efektif dan berkualitas. Strategi teknologi informasi dalam hal ini berada pada sisi penawaran yang akan menyediakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta menekankan teknologi yang mampu dimiliki dan dikembangkan oleh setiap perusahaan. Sedangkan strategi manajemen informasi agar memberikan gambaran mengenai cara yang harus ditempuh agar target pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen perusahaan tidak sebatas wacana, tetapi menjadi kenyataan dan berorientasi kepada teknik manajemen yang akan dipergunakan oleh setiap perusahaan. Peranan jaringan komunikasi dalam perusahaan. Sistem antar organisasi atau interorganisational system atau IOS akan terbentuk jika dua atau lebih organisasi perusahaan bekerja sama dalam pemakaian teknologi informasi. Fenomena yang muncul belakangan ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi yang menawarkan berbagai jenis pelayanan yang berbasis elektronik. Secara integral ada 3 jenis sistem yang ditawarkan kepada perusahaan untuk mengimplementasikan IOS, yaitu 1. Intranet, jaringan internal perusahaan yang menghubungkan antar kantor pusat dan kantor cabang yang terpisah secara geografis, baik lokal maupun regional. 2. Internet, jaringan komputer publik yang berpotensi sebagai penghubung perusahaan dengan calon konsumen atau pelanggan perusahaan. 3. Extranet, jaringan yang dibangun sebagai alat komunikasi antar perusahaan pendukungnya, seperti departemen dalam perusahaan, masyarakat, pemerintah, pesaing, dan lain sebagainya. Alasan populer yang mendasari perusahaan tertarik melakukan IOS. 1. Program baru. 2. Pelayanan baru. 3. Efisiensi. 4. Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. 5. Outsourcing. 6. Membangun citra perusahaan. 7. Operasi bersama. Dan 8. Aliansi strategis. Program baru. Tujuan diadakan kerjasama antar perusahaan adalah untuk menghasilkan produk atau jasa yang tidak mungkin dihasilkan oleh perusahaan jika berdiri sendiri. Pelayanan baru. Di samping sarana pelayanan perusahaan yang bersifat fisik, pelayanan baru juga mungkin ditawarkan oleh perusahaan yang bekerja sama.
Misalnya, perusahaan biro perjalanan bekerja sama dengan perusahaan asuransi, perbankan, dan perusahaan penerbangan yang menawarkan produk atau jasa kepada calon penumpang dengan dilengkapi fasilitas asuransi, kartu ATM, dan kartu diskon dari perusahaan penerbangan. Efisiensi. Alasan mengadakan kerjasama antar perusahaan yaitu untuk efisiensi atau terlaksananya proses yang mudah dan cepat. Efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran. Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Faktor penentu efisiensi adalah faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan, faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional, faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja, serta dana keuangan. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut ke dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud. Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Bentuk kerjasama lain terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, baik sebagai penyedia tenaga kerja atau pengguna produk atau jasa perusahaan. Saat ini yang sedang digalakkan oleh banyak perusahaan adalah Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban dan komitmen bisnis perusahaan atau organisasi yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika dan hukum untuk berintegrasi dan memiliki kepedulian terhadap konsumen, para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, para stakeholder, masyarakat setempat, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Outsourcing. Outsourcing adalah proses subkontrak kepada pihak ketiga atau perusahaan. Ada banyak manfaat dari outsourcing, misalnya dapat meminimalkan pengeluaran karena tidak perlu membayar upah dan tunjangan rutin. Memiliki akses ke keahlian khusus dan layanan yang di-outsourcingkan untuk orang-orang yang ahli di lapangan dan dapat berkonsentrasi pada bisnis sehingga tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang lain. Di samping itu dapat menghemat waktu, tenaga, uang, dan infrastruktur pada saat menggunakan jasa outsource. Keuntungan dari outsourcing terdiri dari 1. Terjadi kenaikan keuntungan, produktivitas, tingkat kualitas, kinerja bisnis. 2. Menghemat infrastruktur dan investasi. 3. Dapat mulai bekerja dari mana saja jika memiliki tim yang baik. 4. Dapat melakukan pengiriman produk atau jasa lebih cepat kepada pelanggan dengan mitra outsourcing yang dapat memberikan kiriman lebih cepat. Oleh karena itu, akan terjadi kepuasan pelanggan ketika pengiriman yang tepat waktu dan berkualitas tinggi, sehingga akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Ketika menggunakan jasa outsource, pekerjaan karyawan biasa dapat digunakan secara lebih baik karena mereka dapat mengambil pekerjaan yang lebih penting. Membangun citra perusahaan. Besar sekali minat masyarakat untuk menjadi pelanggan sebuah perusahaan dikarenakan telah mengimplementasikan teknologi informasi yang lebih baik. Memahami paradigma seperti ini, maka perusahaan yang ingin membangun citra perusahaannya lebih baik harus membentuk jaringan kerjasama dengan pihak lain, seperti bekerja sama dengan perusahaan e-commerce untuk membuka email atau website.
Sehingga, dengan jaringan kerjasama tersebut citra perusahaan semakin baik dan selalu berkembang sesuai dengan tuntutan para pelanggannya. Sejalan dengan peningkatan kinerja perusahaan sesuai dengan kompetensinya. Operasi bersama. Operasional yang dilakukan bersama-sama antar perusahaan, yang pada dasarnya dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Sebagai contoh, sebuah perusahaan biro perjalanan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan transportasi maupun perhotelan atau akomodasi lainnya untuk menyediakan paket wisata atau paket perjalanan lainnya dengan menyediakan berbagai kemudahan, baik alat transportasi maupun akomodasi di dalam negeri ataupun di luar negeri. Hal ini dilakukan secara bersama-sama antara perusahaan biro perjalanan, perusahaan penyedia transportasi, penerbangan kereta api, penyedia bis wisata, dan perusahaan penyedia akomodasi, perhotelan berbintang atau jenis penginapan lainnya. Aliansi strategis. Hal ini merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan untuk tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang. Misalnya, aliansi antara Kementerian Tenaga Kerja dengan beberapa perusahaan pengerah tenaga kerja luar negeri untuk membuat kerjasama dalam mempersiapkan tenaga kerja yang akan dipekerjakan di luar negeri melalui pelatihan keterampilan dan bahasa. Teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan. Pertama, sumber daya manusia. Yang dimaksud sumber daya manusia yaitu para staf penanggung jawab perencanaan dan pengembangan teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Sehingga para staf tersebut benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap pengoperasian teknologi informasi. Di samping harus memiliki kompetensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan sehari-hari dan selalu mencari kesempatan dalam penggunaan teknologi informasi untuk kemajuan perusahaan tersebut. Melalui kombinasi aktivitas pelatihan, pengalaman bekerja, kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang berkualitas, staf teknologi informasi tersebut akan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan. Faktor sumber daya manusia yang menjadi staf pengembangan teknologi informasi pada perusahaan harus memiliki 3 dimensi utama, yaitu keahlian teknis, pengetahuan mengenai dunia bisnis, dan orientasi pada pemecahan masalah. Kedua, teknologi. Seluruh infrastruktur teknologi informasi, termasuk perangkat keras hardware dan perangkat lunak software dipergunakan secara bersama-sama dalam proses operasional perusahaan. Karena merupakan tulang punggung terciptanya sistem yang terintegrasi dengan biaya yang relatif terjangkau untuk biaya operasional, pengembangan maupun biaya pemeliharaan. Dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang perusahaan harus mengembangkan infrastrukturnya, misalnya perangkat keras diganti dari waktu ke waktu atau upgrade, aplikasinya diinstalasi ulang untuk versi yang terbaru, sistem informasi disesuaikan dengan kebutuhan jaringan yang tersedia pada perusahaan yang bersangkutan. Hal ini harus terdefinisi dengan jelas sehingga investasi dalam infrastruktur strategi pengembangan perubahan tidak akan sia-sia. Dan pada akhirnya sistem informasi yang dihasilkan akan memiliki potensi yang dapat dipercaya, akurat, dan konsisten. Perangkat yang sudah disusun dengan baik berupa cetak biru atau blueprint akan dijadikan panduan pengembangan teknologi informasi yang dibangun sejalan dengan strategi pengembangan perusahaan. Ketiga, relasi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan teknologi informasi dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pengambil keputusan atau decision maker. Menjalin suatu relasi berarti membagi risiko dan tanggung jawab.
Dalam mewujudkan relasi ini harus didukung oleh pimpinan tertinggi perusahaan, sehingga akan bertanggung jawab pada aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang berorientasi pada proses bukan berdasarkan fungsi organisasi. Di samping itu, pimpinan tertinggi perusahaan diharapkan mampu memutuskan skala prioritas pengembangan dan implementasi dari teknologi informasi berdasarkan skala kepentingan perusahaan dan harus dituangkan dalam cetak biru atau blueprint panduan perencanaan dan pengembangan sistem informasi manajemen perusahaan. Manajemen supply chain dan sistem informasi korporat terpadu. Sistem informasi terpadu. Konsep supply chain management memperlihatkan adanya proses ketergantungan antara berbagai perusahaan yang terkait di dalam sebuah sistem bisnis. Semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam rantai tersebut akan semakin kompleks strategi pengelolaan yang perlu dibangun. Jika diperhatikan dengan seksama, di dalam sebuah perusahaan ada 3 aliran entiti yang harus dikelola secara baik, yaitu aliran produk dan jasa, aliran uang, dan aliran dokumen. Yang menarik untuk dicermati di sini adalah bahwa esensi dari pengelolaan terhadap ketiga entiti fisik tersebut pada dasarnya adalah melakukan manajemen terhadap data dan informasi yang melekat pada masing-masing entiti tersebut dan berubah-ubah sejalan dengan mengalirnya ketiga entiti yang ada. Karena ketiga aliran entiti tersebut berasal dari posisi hulu menuju hilir dari supply chain tersebut, yang mungkin keduanya berada di luar dari perusahaan terkait, maka manajemen terhadap data dan informasi yang ada harus kait-mengkait dan terintegrasi dengan baik. Dengan kata lain bahwa berbagai perusahaan yang berada dalam rangkaian proses tersebut harus saling berkolaborasi dalam menghubungkan sistem informasi yang dimiliki masing-masing perusahaan, sehingga terciptalah sistem informasi korporat yang terpadu dan terintegrasi dengan baik. Yang dimaksud dengan sistem informasi terpadu di sini adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen data, aplikasi, dan teknologi yang saling kait-mengkait untuk mendukung kebutuhan informasi dari perusahaan. Ada 2 tugas utama dari sistem informasi terpadu tersebut, yaitu masing-masing 1. Mengumpulkan, menciptakan, dan mengolah data mentah yang berasal dari transaksi atau aktivitas bisnis, sehingga menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna bagi para stakeholder, mereka yang berkepentingan. 2. Menyimpan dan menyebarluaskan data, informasi, dan pengetahuan tersebut kepada siapa saja yang membutuhkan, terutama manajemen dan staf internal perusahaan, rekanan bisnis, pelanggan, dan stakeholder lain yang berada di luar perusahaan. Arsitektur sistem informasi korporat terpadu. Membangun sebuah arsitektur sistem informasi korporat terpadu yang baik dapat dimulai dari melihat siapa saja yang membutuhkan teknologi tersebut. Paling tidak ada 4 orang yang membutuhkannya. Pertama, konsumen atau pelanggan. Karena merekalah sebuah bisnis ada, sehingga mereka pasti membutuhkan berbagai jenis informasi terkait dengan produk atau jasa yang mereka beli dan konsumsikan. Kedua, manajemen. Karena merekalah yang merupakan penggerak utama dari pengelolaan sebuah perusahaan di mana mereka membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat diandalkan untuk membantu mereka dalam memutuskan kebijakan-kebijakan maupun mengambil keputusan-keputusan strategis maupun taktis yang berkualitas. Ketiga, staf. Karena pada level operasional, merekalah yang sehari-hari berhadapan langsung dengan aktivitas penciptaan produk maupun jasa yang tentu saja membutuhkan banyak informasi sebagai sumber daya utama. Keempat, rekanan bisnis. Merekalah yang menjadi pemasok bahan-bahan maupun sumber daya lain yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi menghasilkan beragam produk dan jasa. 8 komponen utama dalam arsitektur sistem informasi korporat terpadu.
1. Selling Chain Management Information System. Subsistem yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan agar mereka dapat dengan mudah mengadakan akses terhadap produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan aktivitas transaksi bisnis. 2. Customer Relationship Management Information System. Subsistem yang berfungsi sebagai saran komunikasi efektif antara pelanggan dengan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan informasi maupun bentuk pelayanan lainnya, sehubungan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. 3. Enterprise Research Planning Information System. Subsistem yang secara langsung berfungsi mengintegrasikan proses-proses penciptaan produk atau jasa dari perusahaan, mulai dari dipesannya bahan-bahan mentah dan fasilitas produksi, sampai dengan terciptanya produk jadi yang siap ditawarkan kepada pelanggan. 4. Management Control Information System. Subsistem yang bertanggung jawab memberikan data dan informasi bagi keperluan pengambilan keputusan manajemen perusahaan dan stakeholder, baik keputusan-keputusan yang bersifat strategis maupun taktis sehari-hari. Lima, Administrative Control Information System. Subsistem yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang terselenggaranya proses-proses administrasi perusahaan yang menjadi tulang punggung komunikasi antar staf-staf di dalam perusahaan. 6. Supply Chain Management Informasi System. Subsistem yang menghubungkan sistem informasi internal perusahaan dengan sistem informasi yang dimiliki oleh para rekanan bisnis, terutama para pemasok bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi. 7. Enterprise Application Integration Information System. Subsistem yang memiliki tanggung jawab utama mengintegrasikan berbagai subsistem yang tersebar di berbagai divisi atau fungsi yang ada di perusahaan. 8. Knowledge Stone Application System. Subsistem yang memfokuskan diri pada penyediaan fungsi-fungsi intelijensi bagi perusahaan yang merupakan hasil pengolahan berbagai data dan informasi yang tersebar di berbagai sistem basis data perusahaan. Strategi membangun sistem informasi korporat terpadu. Pertama, the Cross-Functional Business Unit yang merupakan pengembangan modul aplikasi untuk fungsi bisnis tertentu saja. Kedua, the Strategic Business Unit yang merupakan hasil penyatuan beberapa fungsi manajemen di dalam sebuah divisi atau business unit tertentu untuk membantu manajemen dan staf dalam mencapai objektif yang ditargetkan terhadap divisi atau business unit tersebut. Ketiga, the Integrated Enterprise yang merupakan sebuah sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai modul-modul aplikasi yang dimiliki seluruh divisi atau business unit yang ada di dalam perusahaan, di mana merupakan embrio dari sistem informasi korporat terpadu. Keempat, the Extended Enterprise yang merupakan penggabungan antara sistem informasi korporat terpadu yang telah dimiliki oleh internal perusahaan dengan satu atau lebih subsistem dari perusahaan atau entiti lain yang merupakan mitra kerja dari perusahaan terkait. Kelima, the Enterprise Community yang merupakan hasil dari berbagai hubungan terintegrasi sistem informasi antar perusahaan yang ada dalam komunitas bisnis sehingga membentuk jejaring sistem informasi yang sangat besar dan luas cakupannya atau internet working. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.